Jikalau reinkarnasi itu benar nih Pak, mengapa kita tidak ingat seluruh hidup kita yang masa lalu? Selain agama Hindu, agama apa saja sih yang percaya dengan reinkarnasi? Orang itu kok ada yang pintar sekali gitu kan, tapi keluarganya keluarga orang biasa ya. Ada orang yang kecil yang berbakat gitu kan, bakat musik segala macam. Padahal orang tuanya orang biasa, dari mana datang ini? Kalau bilang dari gennya kan nggak bisa juga itu kan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pemirsa, para umat sedharma yang berbahagia, bertemu kembali bersama saya Iwayan Agus Sumarjaya dalam obrolan Dharma Media Hindu. Kali ini obrolan Dharma memasuki episode ke-13, yakni masih tentang reinkarnasi dengan subtema reinkarnasi lebih rasional dari kebangkitan tubuh. Nah, apa maksudnya itu? Mari kita tanya langsung dengan narasumber kita, Bapak Ngakan Putu Putra. Pak, Om Swastiastu Pak. Pak, ini langsung kita ke pertanyaan yang pertama nih Pak ya. Jikalau reinkarnasi itu benar nih Pak, mengapa kita tidak ingat seluruh hidup kita yang masa lalu? Di kelahiran sebelumnya. Iya, betul. Itu juga sering ditanyakan tuh ya. Saya ambil dulu ya dari orang Yunani kan. Mereka juga dulu banyak yang percaya reinkarnasi itu. Dalam bukunya Plato ada namanya judul The Myth of Air gitu kan. Katanya jiwa-jiwa yang akan lahir itu melewati lembah namanya Lethe gitu. Lethe, LTH gitu kan. Di sana ada sungai namanya Ameles, sungai Ameles. Artinya ceroboh gitu. Jadi jiwa itu disuruh minum air itu kan, air sungai Ameles itu. Katanya yang kebanyakan minum nanti dia lupa kehidupannya. Itu menyebabkan waktu dia lahir dia lupa kehidupan sebelumnya gitu. Tapi ada juga sungai lain ya, namanya agak susah nih, mesti dibaca nih. Sungai lain namanya Mnemosyne namanya sungai itu. Jadi katanya mereka yang minum di sungai Mnemosyne ini akan mengingat segalanya dan mencapai kemengetahuan. Jadi Tuhan itu kan, yang maha tahu dia kan, omniscient gitu kan, omniscient. Jadi jiwa yang baru keluar dari tubuh diajari bahwa mereka akan menerima pilihan sungai untuk diminum setelah kematian. Apakah minum dari Mnemosyne atau dari sungai Ameles. Jadi yang minum dari Ameles itu katanya lupa dia kehidupannya gitu. Kalau dalam Hindu tidak dijelaskan kenapa ya, apa sih kenapa sebabnya lupa. Tapi Mahatma Gandhi menjelaskan apa sih akibat baiknya kita lupa gitu. Jadi dia bilang begini Mahatma Gandhi kan, itu adalah kebaikan Tuhan atau kebaikan alam bahwa kita lupa dengan kehidupan kita sebelumnya. Kenapa gitu? Coba saja kalau kita ingat semua peristiwa dalam hidup kita sebelumnya itu kan berat sekali kita itu. Nah sekarang aja pun kita kalau misalnya ada peristiwa yang menyedihkan kita, yang membuat kita malu gitu kan, karena kita misalnya berbuat tidak baik ke orang lain gitu kan, atau kita berbuat konyol gitu kan, pengen melupakan itu kan. Itu dalam hidup kita sekarang loh itu. Apalagi dalam hidup sebelumnya kan, kalau semua diingat beban berat itu, sehingga konsep bahwa lahir kembali sebagai hidup baru itu tidak akan terjadi gitu, karena kita dibebani oleh ingatan-ingatan yang tidak menyenangkan kita. Tapi nanti akan ada orang-orang yang bisa mengingat hidupnya sebelumnya gitu. Cukup banyak juga gitu. Jadi itu penjelasannya kenapa kebanyakan orang itu nggak ingat apa yang dia alami dalam hidup sebelumnya gitu. Untuk mencegah traumatis ya Pak ya? Traumatis ataupun rasa malu. Betul. Akibat dari perbuatan-perbuatan dulu yang sangat memalukan atau memilukan ya Pak ya? Kalau yang senang-senangnya aja sih kita ingat mah nggak masalah ya Pak ya? Tapi nanti malah ingat yang senang-senang itu aja kan, kita lupa memperbaiki hidup kita juga di sini kan. Benar-benar. Jadi kita pokoknya hidup lahir baru itu memulai baru gitu. Memulai baru. Jadi makanya tadi judulnya kan untuk memperbarui hidup. Memperbarui hidup. Katakanlah kita jadi ya bersih lah dari ingatan itu.
Tapi ada beberapa kasus yang pernah saya baca, ada anak kecil yang ingat dengan masa lalunya dia, mungkin tidak 1:1000 kali Pak ya. Nanti kita sampai ke situ tuh. Sampai ke situ nanti Pak ya. Iya. Iya. Oke. Nah, ini pertanyaan kedua nih Pak. Iya. Apakah reinkarnasi itu murni keyakinan? Dan apakah ada bukti-bukti yang empiris? Nah, itu tadi yang Anda angkat itu. Oh kan. iya, nyambung ya. Jadi Anda bilang kan pernah ada itu. Iya. Ini diselidiki oleh seorang ini ya, oleh seorang profesor psikiatri dari Amerika itu. Dari Virginia University itu. Ya. Namanya Dr. Ian Stevenson gitu. Ian Stevenson. Dia berpikir begini ya, kenapa sih orang itu kok ada yang pintar sekali gitu kan, tapi keluarganya keluarga orang biasa ya. Ada orang yang kecil yang berbakat gitu kan, bakat musik segala macam. Adalah orang tuanya orang biasa, dari mana datang ini? Kalau bilang dari gennya kan nggak bisa juga itu kan. Kalau bilang dari lingkungan juga nggak bisa, lingkungannya miskin, orang tuanya juga orang-orang biasa gitu, tapi anaknya hebat sekali. Atau ada juga yang lain kan, bapaknya sehat, ibunya sehat, keluarganya baik, tapi anaknya kok nggak sempurna gitu. Jadi itulah yang dia teliti kan, terus dia mendapat banyak informasi tentang orang-orang yang mengingat hidupnya sebelumnya gitu. Jadi dari Amerika banyak gitu ya, dari Brasilia, dari Lebanon, dari India, dari Sri Lanka, dari mana-mana itu. Dari Eropa. Jadi dia kumpulkan itu semua ingatan orang-orang itu, anak kecil itu, dan dia teliti. Jadi dia datang gitu, misalnya dia mendengar ada seorang anak yang ingat hidupnya sebelumnya di Lebanon lah gitu kan, ada seorang anak, dia ingat, oh saya lahirnya di desa itu loh, desa itu jauhnya 80 km dari desa sekarang gitu. Dan dia bilang begini, itu dulu pacar saya namanya Jamileh gitu. Emma Delawar namanya anak kecil ini kan. Iya. Kamu ngomong apa nih katanya? Itu kata orang tuanya? Iya, orang tuanya ngomong gitu, aku ngomong apa? Tak benar, saya pacarnya ini nih. Jadi omnya pacar saya namanya segini, bapaknya namanya segini gitu. Betul-betul ini dia, betul-betul ingat banget, ingat peteliti gitu. Akhirnya, tempat dan nama ya? Iya, orang tuanya terus nyoba saja, dicarilah ke kampung itu kan. Iya. Benar nggak ada nama orang Jamileh ini? Oh benar gitu. Benar kan nama bapaknya ini? Benar gitu. Benar pamannya namanya ini? Benar gitu. Oke, coba gini lah ya, nanti pamannya namanya si Hamid lah gitu. Coba Pak Hamid nih ke kampung saya ini, bener nggak si Emad ngenalin bapak? Gitu. Diajak lah si itu kan, Pak Hamid ini ke kampung yang tempat lahir baru ini kan, si Emad ini. Betul, begitu ketemu dia, oh ingat ini Om Hamid ya kan. Banyak kasusnya begitu. Di India juga sama gitu kan, di Lanka sama. Dari Profesor Ian Stevenson ini sudah mengumpulkan 2.000 kasus itu. Wow. Anak-anak yang ingat itu. Bukan 1-2, 2.000 kasus. Dan 12 kasus yang sudah dia selidiki benar itu. Jadi selidiki sampai itu ya, sampai catatan pengadilan, ke catatan sipil, dicek. Benar nggak? Dulu dia ngaku, saudaranya namanya ini, lahir di sana, tahun sekian. Dicek ke catatan sipil di kota itu, benar namanya begitu. Jadi 20 kasus itu sudah diterbitkan sama itu Ian Stevenson kan. Sebut bukunya 20 Cases Suggestive for Reincarnation. Saya punya bukunya. Oh gitu. Yang lain udah dikumpulkan juga. Nah setelah Pak Stevenson meninggal, diteruskan lagi tuh penelitiannya oleh Dr. Tucker namanya. Jadi sekarang masih diteliti itu banyak. Itu kerabatnya dokter? Bukan kerabatnya, muridnya dia. Muridnya. Jadi dia dokter ini juga, psikiater juga, bukan orang sembarangan gitu loh. Iya. Di universitas dia ini. Anda bisa cek aja di Wikipedia tuh, masih ada ketemu. Untung ada penerusnya Pak ya. Jadi iya, diteruskan itu. Bisa penelitian ini bisa lebih lanjut lah gitu. Dan banyak sekarang yang itu meneliti ini. Gitu. Jadi ini bukan suatu yang dongeng ya. Iya. Diteliti oleh orang-orang akademis gitu. Sampai 2.000 kasus lebih berarti. Sekarang mungkin banyak lagi itu. Dr. Tucker juga ngumpulin lagi tuh anak-anak yang baru ingat gitu. Dia bikin buku lagi gitu. Sesuatu yang istimewa sekali si anak itu bisa mengingat masa lalunya. Iya, betul lah. Alasan apa ya Tuhan memberikan ingatan masa lalunya ke anak itu? Yang belum terjawab ya apa ya. Iya. Mungkin di badan halusnya itu kali masih kuat ingatan dia.
Jadi yang akhir itu kan dengan badan halus itu juga. Iya. Badan kasarnya udah mati kan, udah kembali ke Pancama Buddha. Mungkin masih nempel kalau di badan halus itu ingatan dia gitu. Iya, iya. Gitu. Dan ini nyata ya Pak, bukan Nyata, rekayasa Pak. bukan Ya? rekayasa. Ada penelitiannya. Ribuan kasusnya. Iya, iya, iya. Karena bisa bukunya juga banyak. Saya punya tuh bukunya. Iya. Cuma lupa saya ngambil aja. Nanti saya kasih ke si Didik supaya dipoto sama dia. Oke, Untuk dia cari pemirsa, sendiri. Bapak Ibu Muhammad Sedharma, jadi reinkarnasi itu benar adanya Pak ya, Iya. karena sudah banyak kasusnya dan sudah diteliti juga oleh ahlinya. Iya. Gitu. Oleh orang-orang psikiater, orang kampus lah. Iya, benar. Jadi tetaplah yakin dengan adanya Pancasila kita yang keempat ini, reinkarnasi. Iya. Kemudian, nah, ini pertanyaan ketiga nih Pak. Iya. Selain agama Hindu, agama apa saja sih yang percaya dengan reinkarnasi? Gitu. Iya, ya kan kalau agama India kan semua percaya itu. Iya. Buddha percaya, Jain percaya, Sikh percaya juga. Nah agama lain itu ya, dalam agama Yahudi ada namanya sekte Kabbalah itu. Kabbalah. Kabbalah sektenya, percaya juga reinkarnasi. Oh gitu. Ada agama Druze namanya di Lebanon, juga percaya reinkarnasi. Lalu ada agama itu apa subsektenya Syiah itu, agama Alawite namanya itu, juga percaya reinkarnasi gitu. Banyak sekali nama-nama agama yang baru saya dengar nih Pak. Iya, itu sekte-sekte atau memang agama? Jadi sekte juga, Druze itu juga gabungan Kristen sama Islam di Lebanon gitu. itu. Kalau Alawite itu salah satu turunannya Syiah itu. Di samping itu ya, ini penelitian. Iya. Saya lihat angkanya dulu ya, penelitian. Di luar orang-orang itu kan, agama itu kan, ada penelitian dari John Gallup ini, tahun 1982 ya, 1982. Dia meneliti itu, jadi diungkapkan begini penelitian, 67% dari orang Amerika percaya akan kehidupan sesudah mati gitu. Jadi sisanya itu nggak percaya dia hidup sudah mati kan. Berapa tuh kira-kira? 23% ya. Iya. Nggak percaya dia. Tetapi kemudian ada 23% dari orang yang percaya akan kehidupan setelah mati itu kan percaya juga akan reinkarnasi gitu. Ini tahun 82. Lalu ada lagi penelitian lain ya oleh Sunday Telegraph di London tahun 85. Mengungkapkan 28% dari orang-orang Inggris percaya reinkarnasi. Itu tahun 85 itu. Tahun 85. Nah, ya sekarang mungkin lebih banyak lagi itu karena pengaruh film-film kan. Lalu ini ya, ada juga dari penyair Sufi Persia itu. Orang Sufi dari Persia namanya Rumi. Rumi. Nah, terkenal itu. Oh, terkenal. Nah, dia nulis puisi tentang reinkarnasi gini ya, bagus saya baca ya. Ya boleh Pak. Saya ingin tahu juga Pak. Ya. Pemirsa juga pasti ingin tahu. Iya. Aku mati sebagai mineral dan menjadi tanaman. Aku mati sebagai tanaman dan bangkit menjadi binatang. Aku mati sebagai binatang dan aku adalah manusia. Mengapa aku harus takut? Kapan aku berkurang karena mati? Namun sekali lagi aku mati sebagai manusia untuk melambung dengan malaikat, diberkati. Tetapi bahkan dari malaikat, aku harus terus. Semua kecuali Tuhan akan binasa. Ketika aku telah mengorbankan jiwa malaikatku, aku akan menjadi apa yang dipikirkan oleh pikiranku. Jadi lebih tinggi dari malaikat itu kan. Jadi sebagai Tuhan juga maksudnya, saya kira itu kan. Oh, biarkan aku tidak ada. Karena ketidakberadaan memproklamirkan nada organ, kepada Dia kita akan kembali. Jadi kepada Dia, pada Tuhan kan. Cuma Dia memandang manusia itu dari tanaman, dari mineral kan. Mineral. Kan dari materi itu kan. Mineral itu. Sehingga sampai ke tertinggi sebagai Tuhan kan. Tapi kalau Hindu bedanya itu manusia bukan dari mineral itu kan prakerti saja itu. Jiwanya itu dari Tuhan, nanti kembali ke Tuhan kan wajar itu, rasional kan itu, gitu. Ya saya kira itulah ya.
agama-agama yang percaya reinkarnasi dan juga orang-orang di luar agama itu yang secara personal dia percaya reinkarnasi gitu. Kalau saya dengar puisinya Rumi tadi, berarti seperti yang yang pernah saya baca bahwa untuk menjadi manusia kan itu susah Pak ya. Iya. Kadang katanya dari bakteri dulu atau mineral terus tiba-tiba baru jadi tanaman. Tidak punya istilahnya sabda bayu hidup, dia hanya bisa bertumbuh saja. Kemudian jadi binatangnya pun yang masih berkaki 2 misalkan. Nah, kemudian meningkat ke berkaki 4 mamalia, kemudian baru manusia. Dari manusia mungkin dia berpikir lebih jauh lagi. Jadi malaikat. Kemudian dari malaikat lebih tinggi lagi. Kembali ke dia alias moksa kalau di kita. Iya, di kita moksa. Ya, kalau saya baca seperti itu maksudnya si Rumi Pak ya. Benar. Jadi tingkatan reinkarnasi itu untuk menjadi manusia itu sangat sulit. Butuh berkali-kali kelahiran. Itu kan evolusi kan. Evolusi. Berkembang secara perlahan, baik fisik maupun otaknya kan, maupun moralnya juga berkembang perlahan gitu. Dan satu hal yang pasti untuk mencapai moksa itu sangat sulit berarti Pak ya untuk manusia di zaman sekarang ya. Kalau kita berusaha bisa. Kalau kita berusaha ya, tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Semoga dan kita, memang itu tujuan kita kan, ya pasti akan tujuan agama Hindu adalah moksa hartam jagadika. Pasti akan sampai ke sana. Astungkara kita semuanya yang percaya dengan Ida Sang Hyang Widi mencapai moksa ya. Kemudian, apa manfaatnya sih Pak mempercayai reinkarnasi? Nah, ini ada yang bertanya seperti ini. Ya, ini juga bagus ya. Saya ambil pendapatnya juga seorang dokter psikiater juga kan. Beliau tuh orang Yahudi, namanya Viktor Frankl. Gitu. Dia itu jadi penyintas dan jadi orang yang hidup ketika orang-orang Yahudi itu dibunuh di kamar gas oleh itu kan Hitler kan. Dia bisa hidup, selamat lah gitu kan. Setelah menderita luar biasa itu. Ya, menulis buku yang terkenal Man in Search of Meaning, itu manusia mencari makna gitu. Dalam bukunya itu dia cerita begini, katanya waktu di dalam camp itu kan dia bertemu dengan seorang gadis Yahudi juga gitu, yang besoknya dia akan dimasukkan kamar gas gitu. Tapi gadis ini kok dia gembira gitu. Gembira? Saya tanya nih, Pak Viktor Frankl nanya, loh kenapa kok kamu kok kelihatan tidak takut, tidak sedih gitu. Dia bilang begini, ini kan bencana ini kan pukulan keras buat saya gitu kan. Besok saya akan di kamar gas, ini luar biasa pukulannya. Tapi ini mengingatkan saya katanya, menyadarkan saya. Jadi hidup saya sebelumnya ini saya kurang memperhatikan soal spiritualitas. Gitu. Saya terlalu ngejar ke karir duniawi saya. Mungkin juga hidup saya sebelumnya sama juga itu, saya melalaikan masalah spiritualitas. Jadi nantilah setelah saya mati, saya akan ingat dan saya akan memusatkan hidup saya ke spiritualitas itu. Jadi menurut Viktor Frankl begini, masa lalu, masa kini, dan masa depan itu sebetulnya satu kontinuitas, satu yang menerus gitu kan. Bukan cuma lahir sekali terus mati sekali habis itu enggak. Jadi itulah manfaatnya orang tahu spiritualitas itu, reinkarnasi itu, karena dia ada kesempatan selalu untuk memperbaiki hidupnya. Kalau tidak sempat di hidup sekarang, di kelahiran yang kemudian gitu, akan bisa memperbaiki hidupnya. Jadi ini suatu pikiran yang memberi optimisme lagi, bahwa kita tidak boleh putus asa ya. Bagaimanapun sulitnya kita, harus selalu kita upayakan untuk memperbaikinya, berbuat baik itu. Paling tidak nanti dalam kelahiran berikutnya kita lebih baik. Atau bisa saja dalam hidup sekarang pun kalau kita memperbaiki kesalahan kita itu ya meningkat juga kan kehidupan kita. Gitu. Jadi hasilnya bisa kita terima juga dalam hidup ini. Pokoknya tidak ada kata putus asa kalau orang yakin dengan reinkarnasi gitu. Itu maknanya percaya reinkarnasi. Jadi selalu ada kesempatan untuk memperbaharui hidup kita.
Gitu. Berarti yang menulis buku itu adalah orang yang selamat dari kamar gas itu, Pak ya? Iya, namanya penyintas kan. Penyintas. Mungkin dia pengikut sekte Kabalah juga. Yang dia kan Yahudi itu. Sekte Kabalah itu percaya kepada reinkarnasi. Dan kemungkinan dua-duanya yang gadis juga percaya reinkarnasi. Orang sekte Kabalah kan, sehingga dia percaya reinkarnasi gitu. Namun nasib gadis itu kita tidak tahu, Pak ya? Apanya? Nasib si gadis itu yang bercerita Iya kan besoknya dia dibakar kan, masuk kamar gas kan. Iya. Nah kalau dokter Perangkal ini jadi orang terkenal dia itu, karena nulis pengalamannya itu kan. Dari manusia mencari makna gitu. Wah bukunya dicetak jutaan, saya punya aja bukunya kecil gitu. Bagus itu, memberi harapan gitu, mencari makna hidup lah. Gitu. Jadi orang terkenal dia, ceramah di mana-mana gitu. Dia menciptakan ilmu namanya logoterapi itu. Terapi untuk mengobati inilah, mengobati jiwa menurut dia gitu. Apa nama terapinya, Pak? Logoterapi. Logoterapi. Terkenal loh. Bukunya bagus sekali. Nah, kalau pemirsa atau umat sedharma ingin mendapatkan buku yang seperti Bapak, Iya. dapat itu dari mana, Pak? Beli aja. Maksudnya di toko buku di biasa Iya, ada kalau apa? nggak ada di Amazon aja. Bukunya kecil kok. Gitu. Pesan lewat Man Amazon. Insert of Meaning loh, bagus sekali. iya, Saya baca 3 kali tuh, bagus. Iya, iya, iya. Yang pastinya bahasa Inggris ya, Pak ya? Bahasa Inggris, tapi gampang bahasa Inggris. Iya, Karena itu kan mudah dimengerti. cerita pengalaman dia, jadi enak. Gitu. Bukan buku akademik gitu, bukan pengalaman kan. Kalau buku pengalaman kan enak dibaca itu. Iya. Tapi memang mendalam, bahasanya sederhana gitu. Bagus itu. Ya, itulah pemirsa kalau ingin mengetahui tentang apa yang diceritakan Bapak tadi dari buku tersebut bisa pesan di toko buku dengan judulnya tadi Man in Search of Meaning ya. Ya. Kemudian nih pertanyaan keempat ya, kelima. Sekarang ada praktik melihat kehidupan sebelumnya yang disebut past life regression. Nah, apa tujuannya tuh, Pak? Iya, itu past life regression itu tekniknya begini. Jadi orang itu di bawah ini ya, di bawah dihipnotis gitu. Lalu ditanyain dia tuh, hidup kamu sebelumnya seperti apa sih gitu. Yang mempraktekkan ini di Amerika tuh bukan orang-orang sembarangan juga itu. Psikolog, psikiater gitu. Jadi bukan apa dukun lah apa segitu. Enggak, orang-orang terdidik gitu. Ada buku yang bagus juga tuh Many Life, Many Masters gitu. Yang nulis itu dokter, dia orang psikolog juga itu. Bagus bukunya itu. Dan sekarang di Jakarta juga ada praktek itu tuh. Ada prakteknya itu, melihat kehidupan sebelumnya gitu. Tujuannya apa ya? Sebagian itu untuk penyembuhan. Katanya ada orang yang sakitnya nggak jelas gitu kan. Kok dokter nggak sembuh-sembuh. Akhirnya dia pergi ke itu kan, past life regression itu, di hipnosis dia. Dan dia mengetahui lah kehidupannya sebelumnya, oh saya dulu begini loh, saya rasa dulu begini. Jadi saya mau perbaiki lah ini. Jadi bisa sembuh dia gitu. Sampai juga orang yang mencari pengalaman spiritual gitu. Di Jakarta saya dengar ada 2 lah itu. Dua tempat itu yang begitu. Yang bisa hipnoterapi seperti itu? Yang namanya past life regression itu. Kalau di Amerika banyak klinik-kliniknya. Buku-bukunya juga banyak gitu hasil itu. Apa namanya itu, past life regression itu. Ada banyak bukunya itu. Nah, kalau pemirsa atau Bapak Ibu umat sedharma ingin past life regression itu bisa tanya-tanya langsung ke Pak Ngakan di mana lokasinya? Ini cari aja di Google. Oh, di Google ada Pak. Di Jakarta di mana nih ada Jakarta past life regression? Ya, kata kuncinya past life regression. Iya, iya, iya. Kemudian katanya banyak tokoh-tokoh dunia yang percaya pada reinkarnasi. Nah, tadi kan sudah disebutkan Iya, beberapa. banyak itu. Nanti di buku-buku itu juga disebutkan itu, di bukunya Pak Stevenson itu. Tokoh-tokoh besar, Joe Despatan misalnya, ada bintang film, Shirley MacLaine, Phil Collins. Oh, Phil Collins juga ya? Percaya itu John Lennon juga. John Lennon. Nah, banyak lagi itu. Sampai saya lihat nih catatannya. Ada yang Eat, Pray, Love itu, Julia Roberts. Itu karena dia Hindu kan itu. Oh gitu. Jadi ya pasti dia percaya kan dia orang Hindu. Ini orang yang tidak ngaku Hindu tapi percaya reinkarnasi gitu loh ya. Ini nama-namanya Napoleon juga ya. Lalu Napoleon itu kan kaisar Prancis itu. Kaisar Prancis, Napoleon Bonaparte. Iya itu. George Patton itu jenderal Amerika Serikat yang hebat tuh waktu Perang Dunia Kedua di Eropa dia. Lalu ada Salvador Dali, pelukis dari Spanyol kan. Sylvester Stallone bintang film kan. Rambo. Rambo, Tina Turner.
John Lennon, Phil Collins, Stephen Seagal, banyak lagi lah itu. Dan juga ini banyak sekarang film tentang reinkarnasi itu ya, layar lebar maupun TV itu. Saya yang nonton ini ya, filmnya ini namanya Audrey Rose gitu. Audrey Rose itu bintangnya itu Anthony Hopkins, bagus itu filmnya. Apa judulnya Pak? Audrey Rose. Audrey Jadi Anda Rose. bisa di YouTube ya, Audrey Rose. Nanti penutupnya itu seorang yogi dari India menyebutkan tentang reinkarnasi gitu, bagus sekali itu. Ada lagi nih film tentang itu kan, judulnya agak panjang ini. On a Clear Day You Can See Forever. Saya nonton juga ini. Nonton. Bintang filmnya itu Barbra Streisand ya, bagus juga itu, bintang lama. Banyak lagi tuh yang lain. Ada Insert the Brady Movie, tapi saya belum nonton. My Reincarnation ada juga ini. Jadi ya ini sudah jadi harus utama lah di barat itu. Iya. Kan dijadikan film segala itu kan, Iya. bukan dongeng-dongeng gitu. Iya. Jadi ya apa namanya itu memang universal gitu. Berarti bagi pemirsa yang penikmat film seperti saya juga, seperti Bapak juga, dan juga penyuka dengan ilmu-ilmu spiritual, jadi ya bisa dikombin, bisa digabung dengan nonton film sekaligus Nonton mengetahui aja. wawasannya, apalagi tentang reinkarnasi. Iya, di YouTube aja bisa tuh. Ya, Bagus sekali film-filmnya itu. ya, semoga saja menambah wawasan kita ya tentang reinkarnasi khususnya. Iya. Nah, kemudian, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Iya. Kalau jiwa terus-menerus lahir kembali ke dunia yang samsara ini, yang terus berubah, suka dan duka, berarti kita tidak pernah memperoleh kedamaian abadi. Istilahnya mungkin susah mencapai moksa gitu Pak ya. Jadi berputar terus gitu ya. Berputar terus, lahir, hidup, mati, lahir Itu aja lagi, kan. gitu. Ya ada juga yang ngomong begitu. Salah satu yang saya baca itu ya Profesor Dr. Louis Lehin. Dia itu guru besar filsafat ya dan juga pastor. Dia bilang begitu juga, mengkritik itulah ya. Ya kalau reinkarnasi itu artinya manusia kan tidak pernah mencapai Tuhan. Iya. Lahir mati kalau dahulu. Ya tapi kan di kita itu ada moksa itu kan. Moksa itu tujuan akhirnya bukan ketemu Tuhan, saya bersatu dengan Tuhan. Ini kan proses ini, proses suatu ketika ya sampai nanti ke situ. Kan improvement ya, proses perbaikan mental kita, moral, tindakan kita, sehingga akhirnya kita bertemu Tuhan dan bergabung dengan Tuhan, bersatu dalam Tuhan. Nantilah kita bahas itu tentang moksa ini. Jadi ya kita jelaskan itu bukan begitu. Itu kan proses dan tujuan akhir proses itu adalah moksa. Bersatunya jiwa dengan Tuhan. Orang Jawa bilang manunggaling kawula lan Gusti. Atau istilahnya sekarang dumugi amor ing acintya. Amor ing acintya. Amor itu bersatu dengan yang tak terpikirkan kan. Dengan Tuhan yang nirguna. Yang nirguna Brahman. Iya. Kan ada istilah juga yang benar tuh amor ing acintya itu amor ing acintya Pak. Yang benar kan ya, ing. ya, amor ing acintya. Tapi kan diucapkan nyambung gitu kan. Oh iya. Iya. Karena Benar. cepat ucapan cepat kan jadi amor ing acintya. Iya. Amor itu ya lebur lah ya. Lebur. Ing di itu dalam. Di dalam. Acintya yang tak terpikirkan. Tak terpikirkan, Tuhan yang tidak terpikirkan. Iya, itu nirguna Brahman. Nirguna Brahman. Berarti yang benar itu amor kalau nulis ya Pak ya. Iya, kalau amor amor ing ing acintya. acintya. Bersatu dalam Lebur Tuhan. dalam Lebur dalam Tuhan. Tuhan. Iya, Gitu. iya. Itu wawasan baru lagi nih untuk umat Dharma. Jadi penulisan yang benar adalah amor ing acintya. Iya. Lebur dalam Tuhan. Iya. Bukan ring ya. Kalau ring itu kan dari Pak ya. Ya bahasa dari. Balinya. Lebur dari Tuhan, udah beda artinya. Iya. Wah, sangat-sangat bermanfaat sekali obrolan Dharma kita kali ini Pak ya. Iya, semoga. Episode 12 kemarin dan 13 Iya. tentang reinkarnasi. Jadi Semoga- berikutnya nanti akan ngomong tentang surga neraka. Oh, berikutnya surga neraka. Iya. Sebelum mencapai ke yang moksa Pak ya. Iya, sebelum moksa. surga Oh iya, neraka ini dulu, masih baru moksa. subnya dari reinkarnasi Pak ya. Pokoknya masih itulah kan, masih perjalanan itu kan. Iya, iya.
Karena Nanti kita baru tahu satu reinkarnasi itu masih bersambung sama karma, masih bersambung juga sama surga neraka. Karena itu kan persinggahan sementara. Persinggahan sementara sebelum bertemu Tuhan atau bertemu dengan Tuhan. Sebelum moksa. Nah, surga neraka sendiri pun ada istilahnya, ada swarga loka, naraka loka, swarga syuta atau kelahiran dari surga, ataupun naraka syuta kelahiran dari neraka. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya jangan kemana-mana, pokoknya ikutin terus YouTube channel Media Hindu ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share terus ke media sosial dan kawan-kawan semuanya. Semoga pengetahuan-pengetahuan atau filsafat Hindu ini bisa tersebar dan akhirnya kita semua dari anak-anak cucu kita sampai semua kalangan mengetahui ternyata Hindu itu sangat luas pengetahuannya, bukan hanya sekedar filosofinya sangat filosofinya sangat dalam gitu ya, dan logika yang pasti rasional. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kita jawab di luaran sana, semoga dengan menonton ini bisa kita bisa memberi jawaban kepada teman-teman yang tidak tahu. Demikian tadi obrolan Dharma kita episode 13. Sampai jumpa di episode 14 tentang surga dan neraka. Untuk itu saya Wen Agus mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih banyak atas pengetahuan yang disampaikan Pak Ngakan Putu Putra. Matur suksema. Sama-sama ya. Kita pamit undur diri dengan Paramasanti Pak ya. Oke. Om Santi. Santi. Om.